amarah-amarah dari sahabat Banser. Sahabat Dari GP Ansor Kecamatan Gunung Anyar terutama tidak ingin apapun dan siapapun yang bersikap provokatif, bersikap memecah belah dan merusak kenyamanan kami. Kenyamanan apa? Saking nyamannya kalian dangdutan begitu ya. Saking nyamannya kalian mengatasnamakan pengajian umum, kalian joget di situ nyaman itu ya. Joget-joget dengan biduan itu nyaman bagi kalian ya. Ya, menjaga-jaga majelis salawat yang jingkrak-jingkrakan nyaman bagi kalian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan membahas buntut panjang dari pembubaran pengajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, yang dimana setelah kejadian itu ada beberapa anggota Banser yang babak belur ya. Babak belur, Pak Nyos babak belur dan katanya melaporkan ke polisi kalau mereka dikeroyok. Siapa yang menyulut api? Siapa yang sakit hati? Siapa yang melaporkan ke polisi? Allah. Gak ngaca kalian membubarkan pengajian yang ada di dalam masjid, seolah-olah kalian ini paling tegak lurus akidahnya, syariatnya. Allah. Kita akan reaction nanti bagaimana mereka ini mengeluhkan kalau mereka dipukul-pukuli katanya. Ya, sebelum kita ke sana, kita harus menyimak faktanya bagaimana di lapangan. Kalau sejatinya mereka itu di lapangan jauh dari kata bravo, jauh dari kata soleh, jauh dari kata pejuang. Sama sekali tidak berjuang mereka. Membuat onar, iya. Kenapa saya menyatakan demikian? Banyak netizen-netizen yang nelpon saya, komentar di YouTube saya, DM di Instagram saya, bahkan ada yang memberikan statement di media sosial, banyak media sosialnya. Mereka berkomentar di sana, melihat Banser, kelakuan Banser di lapangan itu. Bukan di lapangan, depan masjid. Ada yang sempoyongan katanya. Ada yang rokokan di teras masjid. Kelepas-kelepus. Bukan sholat berjemaah. Cuma 1-2 orang katanya sholat berjemaah. Sok paling bravo. Na'udzubillah min dzalik. Ahlak apa ini? Sok paling keras kalian menjaga keutuhan NKRI. NKRI yang mana yang kalian jaga? Tidak ingin Islam ini diadu domba. Kalian yang begini ini yang kurang. Allah. Di sini ada satu komentar yang ingin saya baca. Dan kalian juga harus membaca ini agar tahu bagaimana kondisi di situ. Agar tahu bagaimana akhlak dari siapa namanya Banser ini. Saya kebetulan waktu kejadian di lokasi masjid, maksud mampir untuk sholat maghrib berjemaah, tidak untuk hadir kajian. Jadi ini bukan jemaahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, teman-teman. Sempat heran, dia sempat heran dengan teman-teman ini kenapa waktunya sholat maghrib, kawan-kawan Banser ini hampir tidak ada yang ikut sholat maghrib. Ke situ cuma datang untuk menunggu Ustadz Syafiq Riza Basalamah datang dan dibuburkan. Gak, mereka tidak sholat. Kalau memang anti untuk sholat berjemaah dengan orang-orang yang kalian tuduh salafi, di kampung situ bukan orang salafi semua. Ya, sholat mencar. Ya, jangan masuk masjid kalau kalian menganggap masjid itu haram karena ada orang Wahabi di situ. Sholat di luar, ambil wudhu di tempat yang lain. Mampir ke rumah orang, izin bu mau wudhu. Karena masjid itu punya Wahabi, haram kami masuk ke situ. Bilang seperti itu, sholat di jalan. Bawa tikar, bawa sejadah. Enggak, kalian milih tidak sholat. Ini bukan cuma komentar yang memberitahu kepada saya. Ada beberapa netizen yang komentar di YouTube saya, DM di Instagram saya, nelpon saya. Memberikan informasi ini. Dan bagaimana dengan orang-orang yang fasih bahasa kitab kuning, biru, hijau, gelabu, ungu, dan lain sebagainya. Merah, pink. Yang jago baca kitab warna-warni. Bagaimana melihat orang seperti ini yang kalian bilang bravo Banser, bravo Banser. Wajib bubarkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kalian yang berbravo-bravokan, bagaimana ketika melihat seperti ini? Kalau tidak mau melihat ini, lihat ini nih. Yang joget-joget dengan biduan, peluk-peluk biduan. Pengajian di belakang, pengajian umum. Ada perempuan pakai rok pendek, joget mereka bareng-bareng, rame-rame joget-joget. Ya. Bravo itu. Hah? Saya tanya kepada kalian, kalau kalian tidak bisa berpikir dengan kepala, pakai dengkulnya saja. So yes, bravo-bravo Banser. Gak pernah Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengadakan dangdutan di pengajiannya. Yuk jemaah, joget. Gak pernah. Ustadz Syafiq tidak seperti itu. Tidak pernah Ustadz Syafiq mendirikan panggung besar-besaran, sound system besar-besaran, lalu gedombrang-gedombreng di bawah joget ria sampai tawuran. Gak. Mojo solawat yang doa Tuhan. Ojo tawuran, ojo tawuran, ojo tawuran.
Ustaz Syafiq tidak seperti itu. Mendirikan panggung di lapangan, digelar, banyak orang bawa spanduk besar-besaran, lalu ada yang pacaran di bawah. Enggak, Ustaz Syafiq enggak seperti itu. Apakah majelis salawat yang mengundang kemaksiatan seperti itu lebih mulia daripada pengajiannya Ustaz Syafiq yang ada di dalam masjid? Tertib, mendidik para laki-laki. Perempuannya di mana? Ada di rumah. Dididik suami-suaminya, dididik anak laki-lakinya untuk menyampaikan ilmu kepada istrinya. Tidak dicampur. Yuk anakku, yuk istriku, yuk ponakanku, cowok cewek gabung, masuk masjid semua. Enggak. Ustaz Syafiq tidak seperti itu. Tapi kalau majelis salawat yang seperti ini, bagaimana kalian menanggapinya? Ya. Coba kita lanjut lagi baca. Mikir dulu kalian. Waktunya sholat maghrib, kawan-kawan Banser ini hampir tidak ada yang ikut sholat. Hanya 1-2 orang saja yang ikut serta sholat. Apa memang ajaran guru-gurunya sedemikian itu ya? Kata Kiai Idrus Ramli, Banser katanya orangnya ikhlas. Meskipun hanya dikasih nasi bungkus, mereka ikhlas. Tetapi karena dipimpin oleh orang yang tidak soleh, maka jaga gereja katanya. Menjaga orang yang benar-benar berbeda akidahnya dengan kita. Berbeda Tuhannya. Itu yang kalian bela. Itu. Kemudian lanjut. Ada keributan hingga mau masuk isya. Dari maghrib sampai isya mereka tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Bentrok. Ribut. Ya. Allah. Kawan-kawan Banser mulai memaksa masuk masjid. Yang mengherankan lagi, mereka masuk masjid tidak lepas alas kaki. Yang pakai sepatu masih pakai sepatunya. Masuk ke dalam masjid, apa memang ajaran gurunya seperti itu? Ya, kemudian ada beberapa dari mereka, ini jalannya sempoyongan dan nada bicaranya ngelantur. Kalau jalan sempoyongan dan ngelantur itu apa tuh? Identifikasinya apa itu? Apa mereka sedang mabuk? Atau memang demikian gaya berjalan dan cara bicaranya? Pikir. Ya, pikir kalian yang membravo-bravokan siapa namanya Banser. Pikir, pakai kepala. Kalau kepalanya tidak bisa berpikir, otaknya tidak bisa pikir, pakai dengkul. Ingat sekali lagi, ini bukan satu-satunya bukti yang bisa saya angkat di sini. Meskipun ini salah satu, banyak orang yang menghubungi saya melalui Instagram, melalui komentar di YouTube, melalui telepon. Ada juga nelpon kepada saya. Coba kita simak bagaimana mereka melaporkan jemaah Ustadz Syafiq ini ke polisi. Ya, melaporkan mereka katanya. Kembali melanggar kesepakatan. Jadi, bahkan kesepakatan tersebut disaksikan oleh Polsek Gunung Anyar, disaksikan oleh Pak Camat Gunung Anyar, tapi masih tetap saja dilanggar dan masih ada kajian di wilayah tersebut, dan itulah yang menyebabkan kericuhan dan menyebabkan amarah-amarah dari sahabat Banser. Sahabat dari GP Ansor Kecamatan Gunung Anyar terutama tidak ingin apapun dan siapapun yang bersikap provokatif, bersikap memecah belah dan merusak kenyamanan kami. Kenyamanan apa? Saking nyamannya kalian dangdutan begitu ya. Saking nyamannya kalian mengatasnamakan pengajian umum, kalian joget di situ nyaman itu ya. Joget-joget dengan biduan itu nyaman bagi kalian ya. Ya. Menjaga-jaga majelis salawat yang jingkrak-jingkrakan nyaman bagi kalian. Menjaga majelis salawat yang ada bentrokannya, yang ada pacarannya, yang ada ciuman-ciumannya, sampai diviralkan itu. Dimasukkan ke layar lebar, itu nyaman bagi kalian ya. Sedangkan kepada pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang ada di dalam masjid, tidak ada perempuan, tidak ada ikhtilat, dan tidak ada keributan, tidak ada sound yang begitu mengganggu orang lain, kalian tidak nyaman dengan itu. Kemana akal pikiran kalian? Ya, nggak perlu dilanjut ini. Mau melaporkan, mau bagaimanapun, masyarakat sudah tahu bagaimana watak kalian. Masyarakat sudah tahu bagaimana pola pikir kalian. Masyarakat sudah sadar bagaimana pola-pola kalian. Na'udzubillah min dzalik.